wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sadaqallahul azim. Jadi tugas kita yang meluruskan pandangan-pandangan umat, khususnya kita lah pribadi maring Rasul. Padahal itu jelas gamblang kabeh, Qur'ane mungkin ya sama nek ngono. Jadi teman-teman di dalam diri Rasul kan uswatun hasanah, contoh yang baik. Tapi kenapa kok umat Islam, para kiai, para habaib, para ulama, ketika mereka menyebut Rasul, yang ada dalam diri mereka itu yang ketinggal syafaat. Itulah yang harus kita alihkan pandangan mereka itu. Kenapa? Ketika setelah wudu Kanjeng Nabi sampai dawuh dongane iki mau asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kan wujud tawaduknya Kanjeng Nabi ya, bahwa kita kon nyonto mari Nabi tawaduknya. Mulai sing asingnya nang arep abduh hamba ya hamba, bukan untuk disembah, bukan untuk diminta. Dan tafsirannya abduh itu kemuliaan seorang hamba itu bagaimana rasa rendah, rasa hina, rasa lemah, dan rasa butuhnya dia kepada Allah. Jadi sing bedakan muliane hamba di hadapan Allah itu rasa hinanya di hadapan Allah. Taladzulillah. Jadi rasa hinanya di hadapan Allah. Karena abduhu wa rasulan, utusannya Allah. Utusan mau kan apa? La yukadzdzab, ora bakal bohong. Maka ketika kita membaca wa asyhadu anna Muhammadan abdu, dalam yang kita lihat dalam diri kita ada apa? Tawaduke Kanjeng Nabi nang ngarsane Gusti Allah. Andap asore Nabi di hadapan Allah. Serta kejujurannya Nabi. Cuma karena wong Islam, orang-orang Islam mungkin sing akeh mau umume mau ketika menyebut nama Muhammad itu kok sing kepikir nang atine syafaat, ya itu dapatnya nama. Nah, itu kan dari itu sakit pinter iblis ngoleh mengalihkan pandangan orang Islam dalam hatinya. Padahal Gusti dawuh, Kanjeng Nabi dawuh, yang Allah itu tidak melihat badanmu, jasadmu, turunan apa nasabmu, lan ora melihat hartamu, pangkatmu, tetapi sing dilihat oleh Allah, sing dinilai nang Allah adalah hati dan amal, termasuk ucapan itu ya amal. Jadi ketika kita asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, itu amalmu ketika kamu habis wudu. Makanya pandangan kita ketika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kok sing terlintas nang ati syafaat ya wis nyimpang dari apa sing dikarepaken nang Kanjeng Nabi. Mereka bersolawat, itu sing darep-arep syafaate maneh. Bukan tawaduknya Kanjeng Nabi. Kan definisi sholawat udahan. Bahwa sholawat itu tidak hanya untuk Nabi, tapi untuk orang-orang yang mukmin, yang iman. Dan Kanjeng Nabi sebagai pokok. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihu bukrata wasila. Nah, tugas kita adalah mengalihkan pandangan-pandangan, khususnya kita lah sendiri dari diri pribadi kita. Ketika kita menyebut nama Muhammad sebagai
abduh dan rasul, maka yang kita adalah andap asornya Kanjeng Nabi di hadapan Allah, dan sebagai rasul adalah kejujurannya Kanjeng Nabi. Jadi si rasul itu ora bakal bohong. Itulah. Maka hal tersebut ketika kita dalam hati kita akan menyontoh fi rasulillah uswatun hasan, maka akan nempel. Berapa persennya Kanjeng Nabi terserah. Intinya seperti itu. Sedang apa? Padahal Kanjeng Nabi tidak using dilihat oleh Allah bukan apa-apa, tapi hati dan amalmu. Begitu pun terutama itu ketika habis wudu ya, eling-eling. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi benar-benar kono ke mau dalam hatimu benar-benar enggak ada apapun sing ngatur, sing nyiptakan, sing nyelametaken, sing bimbing, sing jaga, sing mencukupi, sing paring apapun kecuali Allah. La syarika. Nah, la syarika lahu maksudnya apa? La syarika lahu, tidak selain Allah. Bahwa kita tidak bergantung kepada selain Allah. Maka itu gandengan karo kabiro. Tetap ketemu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Lah kenapa abdu? Abdu adalah hamba. Hamba adalah mulianya hamba adalah rasa hinanya di hadapan Allah wa ta'ala dzulhu lillah. Rasa hinanya, rasa rendahnya, dan rasa butuhnya kepada Allah, rasa lemah itu mah. Itu abdu. Kan gandengannya karo bangsane doa apa? Karo bangsane Fatihah, ruku, tawaf. Itu pun abdu. Wa rasulan utusane Allah, utusan rasul itu mau jujur. Enggak pernah bohong. Anang di nang atahiyat pengakuane Kanjeng Nabi. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Penghormatan, kebaikan-kebaikan, sholawat pergerakan-pergerakan sing lahir, thayyibah pergerakan-pergerakan batin, ibadah batin, itu lillah, milik Allah kabeh. Itu kan pengakuan, Rasul jujur. Seperti itu. Jadi bukan karena dia sendiri yang mulia, tapi Allah yang memuliakan Rasul. Ya Rasul Muhammad ya Muhammad, seorang manusia biasa. Cuma dimuliakan oleh Allah karena kejujurannya, karena ketawaduannya. Gitu aja Pak sih. Nah, kalau jujur atau itu dudu Rasul yang mau. Begitupun kita ketika menyebut wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Maka yang terlintas usang dalam batin kita adalah yang kita lihat adalah tawaduknya Kanjeng Nabi, andap asore Kanjeng Nabi di hadapan Allah. Dan kejujurannya Kanjeng Nabi. Rasul utusan. Yang utusan ke Gabriel sing ngutus. Yang ngutus ya sampaikan ke umatmu ya orang bakal mengkol-mengkol, orang bakal ngurangi. Itulah sifat Rasul. Nah, Gusti Allah dawuh, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Teman-teman dalam diri Rasul ya lahir ya batin. Kita enggak cuma menyontoh lahirnya doang. Batinnya kita lihat. Sing tukang Al-Barzanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu, yang Kanjeng Nabi Rasul itu mau fungsi sangat malu kepada Allah dan sangat tawadu. Itu kan agama. Wis nang kono panti sangat tahu, tapi kenapa mereka ora tawadu? Maring Gusti Allah. Lah, itulah ajakan Kanjeng Nabi. Jadi orang yang sebatas membaca doa tok asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika, enggak cuma tapi teman-teman terapkan dalam diri kita itu mau. Bahwa aku menyaksikan, meyakini tidak ada hal apapun, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mengatur, menciptakan, membimbing, menjaga, mencukupi, mengatur, menentukan kecuali Allah sendiri. La syarika lah itu tidak ada yang lain. Itu la syarika lah. Tidak ada sing ngrusui, orang ana sing rewangi, orang sing bantu, enggak ada bagi Allah sendiri. Itu la syarika lah. Dan kita pun hanya bergantung kepada Allah. Hanya sujud kepada Allah, hanya taklim kepada Allah, hanya butuh maring Gusti Allah. Selain Allah tidak ada yang mampu. Paling-paling illa biizni. Kenapa kita nggak minta izin kepada Allah? Langsung. Allah lebih suka diminta. Jadi ketika maaf, padahal Allah ini maha dekat, bahkan mereka wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil, aku lebih dekat daripada urat nadi. Kenapa kita yang bisa kudu wasilah? Maka dari itu tugas kita, khusus pribadi kita, pandangan kita kepada Nabi, lihat
andap asore Kanjeng Nabi lan lihat kejujuran Kanjeng Nabi. Bukan kita yang kita lihat syafaatnya. Syafaat itu timbul dari kejujuran dan dari tawadu untuk besok di akhirat bagi mereka sing cilaka. Nang dunia timbul dari itu mujizat bagi para nabi, para wali, karomah. Kita enggak usah apa itu mau ya heran, takjub dengan kejadiannya. Wah, tongkatnya Nabi Musa bisa belah laut. Ora usah heran main tongkat ya kayu, dibakar ya pasah. Itu kan cuma Allah sendiri. Jadi sing jeneng yang namanya mujizat bagi para nabi, para rasul dan karom bagi para wali, itu pembelaannya Allah kepada kekasihnya ketika dalam keadaan kepepet. Paham? Orang nana mujizat dipamer-pamerkan enggak ada karamat dipamer-pamerkan enggak ada. Dan Nabi Musa tidak bisa mengulangi lagi. Orang bisa ngulangi maning, cuma satu kali tok. Ge, tongkatku bisa belah laut, gedeng, mendeleng, enggak bisa. Cuma satu kali karena dalam keadaan kepepet. Begitupun karomah sama. Dalam keadaan terpaksa kepepet. Dipepet teman-teman lah. Karena dalam keadaan genting itulah Gusti Allah nurunaken pertolongannya. Maring kekasihnya. Yaitu siapa? Yang mereka andap asal tawadu dan jujur kepada Allah. Itu aja. Jadi tugas kita mengalihkan pandangan-pandangan umum yang mereka ketika menyebut nama Muhammad itu sing terlintas syafaatnya, kita alihkan yang terlintas ada apa? Uswatun hasanahnya. Maaf agama. Sehingga uswatun hasanah ketika kita lihat adalah andap asar Kanjeng, maka itu akan nerap kepada diri pribadi kita. Tawaduknya, terus kejujurannya, kita nggak akan berani bohong. Terutama dengan ayat-ayat Allah. Lan orang nana ayat sing perintah njaluk maring Kanjeng Nabi tidak ada ayat. Orang nana ayat perintah minta kepada selain Allah, semua ayat melarang. Kurang apa aku? Seperti itu. Allah ki maha cemburu loh. Mana sampai Gusti Allah dawuh, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i." Bagi Allah itu ada asma-asma, nama-nama yang baik. Berdoalah kamu yakin dengan nama itu. Al-Ghafur, Al-Karim, Al-Azim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Al-Majid. Dan menghindarlah kamu dari orang-orang yang melempem, yang ragu-ragu kepada asma Allah. Kita akan menghindar. Al-Qarib, zat sing maha dekat. Al-Muhit, zat sing maha nyampur. Al-Wahid yang menyatu. Kurang apa manis ya teman-teman. Karena umumnya wong Islam itu memandang Rasul cuma melihat, maaf, lahirnya saja, maka mesti perbedaan pendapatlah terjadi, perpecahan umat Islamlah terjadi. Tapi nek mereka memandang Rasul Nabi Muhammad itu yang dilihat tawaduknya, andap asornya Nabi dan kejujurannya, ora bakal terpecah umat Islam. Karena mereka tidak memperdulikan sedikit perbedaan itu, enggak memperdulikan. Karena tujuan satu. Karena apa? Ya Gusti Allah wis dawuh, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang teman-teman bagimu di dalam Rasul, diri Rasul itu adalah suatu contoh yang baik. Nah, itu pandangannya teman-teman. Saya jenengan saya bisa jadi eling-eling ketika asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Benar-benar aku cuma bergantung, cuma sujud, cuma mengharap, cuma minta, cuma bersandar hanya kepada Allah. Tidak selain la syarikalah. Tidak ada lain. Wasyhadu anna Muhammadan. Karena tawaduknya Kanjeng Nabi kepada Allah supaya umatnya tiru kon tawaduk. Kon meyakini bersaksi bahwa Muhammad itu teman-teman hamba. Hamba itu dia yang hina di hadapan Gustinya, yang rendah di hadapan Gustinya, yang tawaduk di hadapan Gustinya, yang lemah di hadapan Gustinya, yang bodoh di hadapan Gustinya. Sehingga Gusti akan memberi kemampuan. Karena dia memang benar-benar pasrah. Benar-benar hanya mengharap kepada Allah. Kalau masih bersandar kepada selain Allah, ya karepmu. Gusti Allah kayu elo hati panama. Mana? Kowe njaluk maring selain aku.
Siapa sing bisa? Orang anak sing bisa. Allah maha murka loh. Nah, setelah bersandar, kemudian Allah memberikan sesuatu hal, kemuliaan, kebaikan, derajat, ajati aku. Itu lillah, milike Allah. Itu para Rasulullah. Tapi tetap gandeng. Mulai dari awal wudu kita basuh wajah, tangan, dan lain-lain. Kemudian ditutup dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Gandeng karo doa iftitah. Gandeng karo perwujudan doa iftitah adalah rukun-rukun di dalam salat. Siji kuwi lah sing jenenge titike ba bismillah, dan semua adalah dari kalimat subhanallah. Maha mensucikan Allah. Maksudnya apa? Kita benar-benar merasa rendah, merasa hina, merasa bodoh. Itu namanya kita mensucikan Allah. Itu nama di kalimat dari subhanallah. Nah, kita masih ngerasa bisa ya subhanallah, mana kurang lambe, urung temerap nangan. Kadang-kadang ngucap subhanallah, kadang meneng walaupun dia mah diam. Udah ya doa secara les. Walaupun tidak dilahirkan secara lisan, memang wis tekan kowe mau les cuma mandang, ya nyampe. Allah maha muhid, maha wahid. Tapi nek perlu kadang-kadang maaf yang huruf ya apa ora perlu diwaca kenapa deleng napa kali mutah dewek. Deleng napa en. Suwe dimual nang pancen anak kotorane. Pancen bener-bener wis manunggal. Ora kudu diwaca apa-apa. Kalau memang dia masih belum ikhlas dia akan minggat seperti itu. Maning tugas kita adalah mengalihkan pandangan umat ketika menyebut nama Muhammad yang mereka memandang, yang mereka pandang adalah siapa, kita alihkan tawaduknya Kanjeng Nabi dan kejujurannya Kanjeng Nabi, sehingga ketika dalam hati kita ketika kita melihat menyebut nama Muhammad yang terlihat adalah ketawaduannya Kanjeng Nabi, dan maka itu akan nerap kepada kita dan akan nambah setiap kita mengucapkannya. Itulah sing jenengane as-sholatu wassalamu, tambah rahmat salam, tambahnya rahmat ta'zim bagi umat. Maka ketika sholat sebetulnya untuk diri pribadi, cuma karena yang pokok Kanjeng Nabi Muhammad, maka itu ketika kita membaca ya langsung nerap kepada diri kita. Kalau kita ketika bersolawat itu yang kita lihat adalah ketawaduannya Kanjeng Nabi dan kejujurannya Kanjeng Nabi. Sholli Allah bimbing raga Nabi, salim Allah bimbing jiwa Nabi. Bisa nanti bimbing karena pasrah. Nek enggak pasrah ya ora bakal dibimbing. Bisa nek pasrah nek kita merasa lemah, merasa hina, merasa bodoh dan merasa butuh. Nek merasa bisa ya ora bakal dibimbing nang Gusti Allah. Apapun yang kita hadapi, pasrahkan yang Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nembelah yang ngucap subhanallah itu benar-benar nerap dalam diri pribadi kita. Mensucikan Gusti Allah subhanallah kedewek sing arep ngatur. Endi subhanallah boleh nyuciaken yang Gusti Allah. Kadang-kadang malah Gusti Allah kon nuruti kehendak kita. Mau dengan memaksakan dipaksa nih memang kowe siapa Gusti Allah siapa dia tujuan A B C ke mau ben lancar salawat Jibril dibaca sekian ribu men rezekine lancar memangnya sih enggak rezeki salawat Jibril apa nih mana-mana maaf nangkane ke mau memang sebab salawatmu Pak itu hak Allah prerogatif Gusti Allah murni kita enggak usah takut lah abdi mau sesat yang ono boleh adu argumen ayo di ayat yang ana ke mau. Kenapa wong Islam kok nang kene iki rapuh-rapuh atine? Karena itu ketika mereka bersolawat yang terlintas dalam batinnya syafaat. Jadi ketika kita melihat orang sukses akeh dunyane, aja kita yang lihat kita uangnya, tapi bagaimana dia berjuang? Bagaimana dia mulai merangkak dari bawah? Bagaimana dia berusaha sehingga kita akan meniru langkah untuk menjadi orang sukses. Kan seperti itu. Wong Gusti Allah Maha iki. Aja kita ketika kita mendekat orang yang sukses kita kurang ngarep-ngarep pemberiannya. Izin pemberian seberapa sih? Jadi ketika mereka yang mereka mengharap
bergantung pada sahabat Kanjeng Nabi, mereka sing daftar dadi wong kerek nang akhirat. Ini seperti itu. Ngaku yang benar bodoh-bodoh. Supaya mereka itu tergugah hatinya lagi mau. Supaya pandangan mereka itu benar-benar yakin nang Gusti Allah. Lah nek ora yakin apa kepriwe sih? Apa maju? Wong kalau Allah sendiri sudah enggak yakin nang Gusti Allah dijoraken. Nek kita nendeleng Kanjeng Nabi kok sinten sampai guang pe ayat lakot kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ngene kan iku. Kon guang ayat kuwi wani ora. Kan fi rasul di dalam fi andin dalam. An lakot kana lakum fi rasulillah. Fi itu di dalam rasul berarti nang jero nang atinya. Bukan kamu suruh melihat, bukan. Di dalam diri rasul kan di dalamnya uswatun contoh yang baik. Jadi kalau di dalam diri rasul itu ya lahir ya batin. Kalau lihat rasul, iya Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh orang-orang yang baru Islam waktu itu, Kanjeng Nabi bagaimana cara saya sholat? Ya sholu kamari ayatum min usolli. Karena apa? Karena waktu itu memang untuk ngulang sholat sejeroane karena waktunya nggak ada. Lagi di berapa jamaah banyak orang yang baru Islam, mereka belum tahu. Ya lihat saya sholat. Dan setelah itu mereka belajar memperdalam sholat. Sing dicekeli ayat Qur'ane lupa. Mereka nggak tahu. Lihat waktu itu kan jadi dawuh maring siapa? Karena maring sahabat-sahabat baru orang masuk Islam urung ngerti tata carane sholat. Mereka ya wis delengana lihatlah aku. Nanti cara pelajaran TK cekeli terus di perguruan tinggi. Wis dicekeli gue bae mau. Mbok iya mandan mikir seneng. Kayak wong Islam itu kuat iman Islam ini seperti itulah. Biarlah yang lalu biar berlalu serta-serah. Jadi ketika kita menyebut nama Muhammad baik di dalam ayat, di dalam sholawat, lihat tawaduknya kepada Allah, rasa hinanya di hadapan Allah, rasa rendah, rasa bodohnya di hadapan Allah. Mulane wasallallahu ala nabiyil ummi. Maksud dengan itu sing bodoh, masih ngerasa bodoh di hadapan Allah. Udu nabi bodoh, udu ngerasa bodoh. Al ummi, kono kan sing bangsa ngerasa bodoh nih kamu. Nah bodoh, kan fatona, asmane fatona kan cerdas. Kono kan nabi unik karena ngerasa bodoh di hadapan Allah sehingga Allah membimbing, Allah menjaga dan semua apapun yang dikerjakan nabi itu atas bimbingannya Gusti Allah. Apapun yang diucapkan nabi itulah dari Allah. Seperti itu. Karena kan ini benar-benar sumende sumerah. Karena Gusti Allah. Sumele dia bersandar kepada Allah. Hanya menyerahkan kepada Allah. Sumende dia bersandar cuma kekuatan Allah. Sumerah apapun hasilnya dia nerima. Itulah sumende. Nanti sumende sumerah. Tawakal, tafwid, taslim cara bahasa Arab. Sundanya buat apa berdua nama. Itulah makna abduhu wa rasuluh. Itulah arti isine iftitah. Praktek iftitah adalah sholat. Ya bisa apa sih? Tadi sehingga oleh orang-orang sing nang paham sing sesat, sing penting eling nang Gusti Allah udah cukup ya nadong. Sing jenenge inget kan ati. Tapi kita waktu itu ketika kita diundang nang Gusti Allah, jadi ketika kita sholat adalah berhadapan dengan Allah lahir dan batin. Dan sholat adalah adabnya seorang hamba ketika sowan maring Gusti Allah, itulah namanya sholat. Itu ketika bertemu dengan Gustinya. Ayatnya wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah tolong kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat, dan itu susah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk yang bagaimana? Yang yakin bertemu Tuhannya ketika sholat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, bertemu Tuhannya.
Wa annahum, dan mereka mengembalikan segala masalah kepada Allah. Maksudnya apa? Ya cuma Allah yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan, dari keterpurukan, dari kejatuhan, dari kehinaan, dari kesalahan kepada yang lebih baik, kepada yang terang benderang, kepada kesuksesan. Itu cuma Allah. Tapi nang sujud pertama itu benar-benar sumeleh nyanggaken ka Gusti, duduk di antara dua sujud salah, menyandarkan cuma kekuatanmu lah ya Allah. Sujud kedua adalah benar-benar pasrah totalitas, apapun hasilnya Gusti saya nerima. Nek pahit itu merupakan tebusan dosa-dosaku, kesalahanku. Nah itu manis, itu merupakan kanugrahanmu. Itu aja. Yang penting bagi kita, akuilah segala kebaikan itu karena rahmat pertolongan Allah, segala kesalahan itu karena kebodohan kelemahanku. Ya Allah, aku mohon ampun, cukup. Itu untuk langkah awal kita ke depan, sehingga Allah benar-benar akan memberikan kepada kita keselamatan, keberkahan, kejembaran, kesehatan lahir batin dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.